Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-143. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, anak muda itu merasa beruntung bahwa ia telah mendapatkan sepucuk senjata yang dapat menolongnya memperpanjang perlawanannya. Tetapi sudah sekian lama ia berkelahi, namun senjatanya seakan-akan hampir tidak berguna. Meskipun demikian, Wuranto tidak segera menjadi berputus asa. Selama ia masih mampu menggerakkan pedangnya, maka ia akan melawannya terus, apapun yang terjadi. Namun dalam pada itu, terbersit suatu penyesalan di dalam hatinya. Kalau ia gagal menghindarkan diri dari orang yang menyerangnya itu, maka tugasnya pun menjadi gagal pula karenanya. Gagal bukan karena kesalahannya, tetapi justru karena sebab-sebab yang tidak diketahuinya. Karena itu, maka tiba-tiba timbullah keinginannya untuk bertanya, meskipun tangannya sibuk menggerakkan pedang, namun dengan tersengal-sengal ia pun bertanya, "Hei, siapakah kau dan apakah sebabnya kau menyerangku?" Alap-alap Jolotundo lamat-lamat mendengar pula pertanyaan itu. Dengan demikian ia mengambil kesimpulan bahwa orang yang menyerang itu sama sekali bukan Agung Sedayu. Kalau demikian siapakah ia? Apakah orang itu salah seorang yang sengaja ditugaskan oleh si Danti? Tetapi seandainya demikian, maka alap-alap Jolotundo pasti segera dapat mengenalnya. Tetapi penyerang itu sama sekali belum pernah dikenalnya, baik orangnya maupun tata geraknya. Dengan demikian, maka alap-alap Jolotundo itu menjadi semakin bingung. Karena itu, maka ia pun ingin sekali mendengar jawab orang yang menyerang Wuranto itu. Tetapi orang itu tidak segera menyahut. Mereka masih saja berkelahi dengan serunya. Bahkan kemudian titik perkelahian itu sudah berkisar ke sana kemari. Sekali lagi Wuranto yang sudah mulai kelelahan itu bertanya, "Siapakah kau dan apakah sebabnya kau menyerang aku?" Sejenak masih belum terdengar jawaban. Dengan berdebar-debar Wuranto menunggu. Bahkan alap-alap Jolotundo pun menjadi berdebar-debar pula. Tetapi sejenak kemudian Wuranto itu pun terkejut bukan main. Hampir saja ia meloncat surut ketika ia mendengar lawannya itu berbisik, "Jangan terlampau keras, suaramu didengar oleh orang lain." Kini Wurantolah yang terdiam ketika perlawanannya menjadi kendor karena keheranan yang menghinggapi perasaannya. Terdengar lawannya berkata, "Lawanlah terus, sepasang mata alap-alap sedang mengintaimu." "Siapa kau?" Wuranto tidak tahan lagi, sehingga sekali lagi ia bertanya keras-keras. "Jangan terlampau keras," jawab suara itu pula. Wuranto menjadi semakin heran, tetapi jawaban itu benar-benar mempengaruhinya, sehingga tanpa sesadarnya ia berbisik, "Siapa kau?" Wuranto mendengar orang itu tertawa perlahan sekali. Meskipun demikian, serangannya sama sekali tidak berkurang. Sesaat kemudian didengarnya orang itu menjawab, "Jangan lengah,
supaya pedangmu tidak terlempar jatuh. Orang itu terdiam sejenak, lalu terdengar suaranya kembali. Kenapa kau berjalan ke Jati Anom malam ini? Siapa kau? Bertanya Wuranto kemudian. Apakah kau tidak dapat mengenali aku? Siapa? Kembali ia mendengar suara tertawa. Hehehe, aneh. Meskipun kau pandai juga bermain pedang, tetapi ingatanmu ternyata kurang baik. Kau baru saja melihatku pagi tadi bersama Agung Sedayu. Wuranto menjadi semakin heran. Tetapi ketika ia meloncat surut, serangan orang tua itu menjadi semakin garang. Sekali lagi ia mendengar peringatan. Berkelahilah terus, seseorang mengikutimu. Siapa? Wuranto berhenti bertanya lalu katanya, maksudku siapa kau? Tanu Metir, jawab suara itu pendek. Sekali lagi Wuranto menjadi heran. Ia mengenal dukun itu, tetapi ia tidak menyangka bahwa orang tua itu mampu bergerak sedemikian lincahnya. Meskipun ia telah menduga bahwa Ki Tanu Metir memiliki beberapa kelebihan, tetapi bukan kelebihan jasmaniah. Namun ternyata bahwa orang tua itu mampu berkelahi melampaui anak-anak muda yang pernah dilihatnya. Apakah benar kau dukun tua yang datang bersama Agung Sedayu? Kenapa aku berbohong? Bukankah kau masih dapat mengenali aku? Setidak-tidaknya suaraku. Wuranto terdiam, tetapi ia berkelahi terus seperti permintaan lawannya yang mengaku bernama Ki Tanu Metir. Iya, aku mengenalmu. Nah, ketahuilah bahwa seseorang mengikutimu, alap-alap Jolotundo. Jangan terlampau keras. Kenapa ia mengikuti aku? Aku tidak tahu. Tetapi apakah maksudmu datang kembali ke Jati Anom malam ini? Apakah hal itu tidak menimbulkan kecurigaan mereka? Bahkan alap-alap Jolotundo telah mengikutimu sampai di sini. Wuranto masih berkelahi terus. Perlahan-lahan ia menjawab. Aku harus pergi ke Jati Anom atas perintah Sidanti. Aku harus melihat apa yang terjadi di Kademangan itu. Dan apakah Agung Sedayu masih ada di Jati Anom? Ki Tanu Metir terdiam sesaat. Sekali ia meloncat ke samping, namun kemudian kakinya berputar hampir menyentuh lambung Wuranto. Wuranto mengumpat di dalam hati. Orang tua itu benar-benar di luar dugaannya. Apalagi serangannya seakan-akan bersungguh-sungguh. Sehingga apabila Wuranto lengah sesaat, maka tubuhnya pasti akan dikenai oleh serangan Ki Tanu Metir itu. Tetapi justru Wuranto mengetahui bahwa lawannya adalah Ki Tanu Metir. Maka tendangannya pun menjadi ragu-ragu. Pedangnya tidak terayun-ayun dengan garangnya. Bahkan setiap kali ia menahan ayunan senjatanya itu. Jangan ragu-ragu, berkata Ki Tanu Metir. Kalau kau ragu-ragu, maka mata alap-alap yang tajam itu pasti akan mengetahuinya. Di manakah ia sekarang? Tidak terlampau jauh. Karena itu jangan terlalu keras. Kita bisa berkisar ke tempat yang lebih lapang supaya ia tidak dapat mendekat. Demikian perkelahian itu berkisar ke tempat yang agak lapang. Kesempatan alap-alap Jolotundo untuk mendekati perkelahian itu menjadi semakin kecil. Karena itu, maka di kejauhan alap-alap Jolotundo hanya dapat mengumpat di dalam hatinya yang semakin kisruh. Sekali-sekali ia melihat Wuranto terdesak. Dalam keadaan yang demikian ia benar-benar menjadi bingung. Apakah ia akan membantunya ataukah tidak?
Tetapi lawan Wuranto itu sudah jelas bukan Agung Sedayu dan bukan pula orang yang dikirim Sidanti. Sekali-sekali alap-alap Jolotundo itu menggertakkan giginya. Ingin ia meloncat dan ikut serta berkelahi di pihak manapun. Tetapi tugasnya telah mencegahnya berbuat demikian. Ia hanya dapat menilai dengan tegang kedua orang yang sedang berkelahi itu. Tetapi Wuranto itu terdesak. Desisnya, mereka berkisar semakin jauh. Lalu gumamnya, bagaimanakah kalau Wuranto itu terbunuh? Apakah aku akan membiarkannya? Sidanti pasti menyangka bahwa aku yang membunuhnya. Tetapi kalau aku membantunya, maka tugasku pun akan gagal sama sekali. Dalam kebingungan itu alap-alap Jolotundo berdiri saja seperti patung. Sekali-sekali dirabanya hulu pedangnya, namun kemudian tangannya itu terkulai dengan lemahnya. Tergantung di sisi tubuhnya yang bersandar sebatang pohon tempatnya berlindung. Sementara itu, Wuranto masih juga berkelahi melawan Ki Tanu Metir. Perlahan-lahan, Wuranto mendengar Ki Tanu Metir berkata, "Kau ternyata sedang dalam pengawasan. Mungkin Sidanti ingin membuktikan apakah kau bukan sekedar seorang yang memancing kepercayaan seperti yang sebenarnya kau lakukan. Karena itu berhati-hatilah. Ternyata lereng Merapi itu pun berisi orang-orang yang berotak terang, meskipun kadang-kadang licik. Jadi apa yang harus aku lakukan?" bertanya Wuranto. Pulanglah ke rumahmu. Aku, Agung Sedayu dan Suwandaru berada di sana. Tetapi jangan terlampau cepat. Berilah kami kesempatan masuk ke rumah itu. Apakah Agung Sedayu sudah mengenal keluargamu sehingga ia dapat masuk dengan aman? Aku kira sudah. Yang ada di rumah hanyalah orang-orang tua. Tak ada orang lain lagi. Dan mereka pasti mengenalnya. Mungkin mereka lupa. Tetapi mereka akan segera ingat kembali apabila Agung Sedayu menyebut dirinya. Baik, kami akan ke sana. Kami akan menemuimu di rumahmu, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi orang yang mengikutimu. Terima kasih atas peringatan itu, Kiai. Kalau aku tidak mengetahui bahwa seseorang mengikuti aku, maka besok mungkin aku sudah digantung di pinggir jurang. Suatu peringatan bagimu, hati-hatilah untuk seterusnya. Baik, Kiai. Nah, sekarang bertempurlah dengan yang sesungguhnya. Aku akan menghindar dan meninggalkan perkelahian ini. Ingat, jangan terlampau cepat, supaya aku mendapat waktu masuk lebih dahulu ke rumahmu bersama Agung Sedayu. Baik, Kiai. Mulailah. Wuranto pun segera memutar pedangnya lebih cepat, tetapi tenaganya telah benar-benar hampir habis. Ia harus mengerahkan sisa-sisa tenaga yang ada padanya untuk dapat bergerak lebih cepat. Alap-alap Jolotundo yang melihat perkelahian itu dari kejauhan menjadi semakin cemas. Ia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Ketika perkelahian itu berkisar ke tempat yang agak lapang, maka bayangan keduanya menjadi tidak jelas. Tetapi dari jarak yang agak jauh itu, alap-alap Jolotundo hanya sekedar melihat dua buah bayangan yang melontar ke sana kemari. Sekali-sekali tampak sekilas sinar gemerlapnya pedang Wuranto memantulkan cahaya bintang gemintang di langit. Tetapi setelah itu, maka kedua bayangan itu pun seakan-akan menjadi lebur tak terpisahkan. Setiap kali alap-alap Jolotundo merasa bahwa Wuranto terdesak, hatinya menjadi berdebar-debar. Ia berdiri pada keadaan yang sulit, tetapi ia melihat suatu perubahan pada perkelahian itu. Ia melihat salah seorang daripadanya terdorong beberapa langkah surut, bahkan kemudian berguling beberapa kali untuk menghindari lawannya.
dalam pada itu, lawannya berusaha mengejarnya terus. Sebuah pedang terjulur lurus-lurus ke depan, sedang lawannya terus-menerus menghindarinya. Alap-alap Jolotundo menarik napas dalam-dalam. Desahnya. Ternyata Wuranto berhasil mengatasi kesulitan. Agaknya anak itu cakap juga bermain pedang. Pertempuran itu memang hampir sampai pada akhirnya. Wuranto dengan sisa-sisa tenaganya ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar sempat memenangkan perkelahian itu. Dan Kitanu Metir pun mampu pula bermain dengan baiknya. Kali ini ia berperan sebagai seorang yang sedang didesak oleh lawannya, sebagai seorang yang mencoba mengerahkan sisa-sisa kekuatannya untuk menyelamatkan diri dari sambaran pedang. Melihat saat-saat terakhir dari perkelahian itu, alap-alap Jolotundo menahan nafasnya. Setiap kali Wuranto mendesak lawannya, alap-alap Jolotundo itu mengepalkan tinjunya, seolah-olah ia ingin meloncat dan membantu menerkam lawan Wuranto itu. Tetapi hanya giginya sajalah yang terdengar gemertak. Alap-alap Jolotundo itu bersorak di dalam hatinya ketika melihat lawan Wuranto itu meloncat surut beberapa langkah, kemudian dengan tergesa-gesa membalikkan tubuhnya dan berlari meninggalkan anak muda Jati Anom itu. "Jangan lari!" Alap-alap Jolotundo mendengar lamat-lamat suara Wuranto. "Jangan sombong!" jawab orang yang lari itu. "Aku belum kalah. Tunggu dan kita teruskan perkelahian ini. Belum waktunya. Pengecut. Kau pembual yang besar kepala. Siapakah kau, bertanya Wuranto. Yang terdengar hanyalah suara tertawa. Lawan Wuranto itu tertawa dalam nada yang tinggi. Demikian tajamnya nada suara itu sehingga dada alap-alap Jolotundo serasa tertusuk beribu jarum. Apalagi Wuranto, kali ini ia benar-benar menderita di dalam dadanya. Bukan sekedar sebuah permainan. Untunglah bahwa suara tertawa itu tidak terlampau lama. Suara tertawa yang aneh itu segera berhenti. Wuranto itu tidak mampu lagi berlari mengejar lawannya itu. Kini ia berdiri bersandar sebatang pohon di pinggir jalan. Tenaganya benar-benar terkuras habis. Apalagi isi dadanya serasa hancur tersayat-sayat oleh suara tertawa yang bernada tinggi dan tajam itu. Desahnya. Siapakah sebenarnya orang yang bernama Kitanu Metir itu? Tanpa tenaganya, ia dapat membunuh aku hanya dengan nada suaranya. Di tempat lain, alap-alap Jolotundo pun berdiri pula bersandar sebatang pohon sambil menahan dadanya dengan telapak tangannya. Gila! Geramnya, tetapi ia tidak sepayah Wuranto. Tenaganya masih cukup kuat untuk menahan dirinya. Meskipun suara tertawa itu benar-benar seperti meremas ulu hati. Hampir aku tidak percaya bahwa orang yang memiliki kekuatan seperti orang itu dapat dikalahkan oleh Wuranto. Suara tertawanya seakan-akan mampu merontokkan tulang-tulang iga. Aneh, mungkin ia mempunyai kekuatan batin yang tinggi, tetapi kekuatan jasmanianya yang sangat kurang. Tetapi kenapa ia tidak berusaha mengalahkannya lawannya itu dengan kelebihannya itu? Orang itu bagi alap-alap Jolotundo telah menimbulkan pertanyaan yang sulit untuk dijawabnya. Tetapi dengan demikian ia mengenal bahwa di lereng Merapi ini ada seseorang yang aneh, yang selama ini tidak pernah diperhitungkan. Orang itu bukan Agung Sedayu,
bukan Untara, bukan Widura, bukan Sidanti, dan bukan pula Ki Tambakwedi. Ketika alap-alap Jolotundo telah terasa segar kembali, maka dijulurkannya kepalanya melihat apakah Wuranto sudah meneruskan perjalanannya. Tetapi anak muda Jati Anom itu ternyata kini malahan duduk di atas rumput kering bersandar pohon di sisi jalan. Tampaklah ia terlalu payah setelah berkelahi sekian lama melawan orang yang tidak dikenalnya. Oh, anak itu hampir mati, gumam alap-alap Jolotundo di dalam hatinya. Mudah-mudahan ia tidak mati karena jantungnya rontok. Apabila demikian, Sidanti akan marah kepadaku. Akulah yang pasti disangkanya membunuh anak itu. Tetapi kalau ia masih saja duduk di situ, maka pekerjaan ini pasti akan tertunda. Kalau anak itu sampai ke Jati Anom setelah terang, maka aku tidak akan dapat mengikutinya terus. Namun alap-alap Jolotundo masih mencoba menyabarkan diri. Biarlah ia sekedar bernafas. Wuranto yang duduk bersandar sebatang pohon itu sebenarnya memang sedang berusaha untuk memulihkan nafasnya yang tersengal-sengal. Tetapi ia juga sengaja beristirahat agak lama, seperti pesan Ki Tanumetir. Meskipun kemudian nafasnya telah agak teratur, tetapi ia masih saja duduk dengan tenangnya. Mampuslah tikus cengeng, geram alap-alap Jolotundo yang hampir kehabisan kesabaran. Alangkah senangnya apabila ia diizinkan meloncati anak muda itu dan kemudian mencekik lehernya. Tetapi akhirnya Wuranto itu berdiri juga. Sekali ia menggeliat, kemudian memijit punggungnya dengan kedua tangannya. Pemalas! Alap-alap Jolotundo masih saja mengumpat-umpat seorang diri. Wuranto itu akhirnya melangkahkan kakinya juga, perlahan-lahan. Bukan saja karena ia sengaja memperlambat perjalanannya, tetapi sebenarnya lah bahwa ia sendiri sedang kelelahan. Ketika menurut perhitungan Wuranto, waktu yang diberikan kepada Agung Sedayu, Swandaru, dan Ki Tanumetir telah cukup, maka barulah ia mempercepat langkahnya. Pedangnya kini telah menggantung di lambungnya. Namun dalam pada itu, ia dapat juga berbangga kepada diri sendiri. Ternyata ia dapat juga bermain pedang, meskipun tidak terlampau baik. Langkah Wuranto itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Angin yang silir telah menyegarkan tubuhnya. Selembar-lembar daun yang kuning berguguran di atas tanah yang basah oleh embun. Alap-alap Jolotundo mengikutinya dengan perasaan berdebar-debar. Semakin dekat dengan Jati Anom, hatinya menjadi semakin tegang. Alap-alap Jolotundo sendiri tidak berusaha menyadari apakah sebabnya, maka ia diganggu oleh kecemasan. Kalau sekali-sekali timbul gambaran Agung Sedayu di dalam benaknya, maka cepat-cepat ia menggeram. Persetan dengan anak itu. Bahkan aku ingin berjumpa langsung dengan Agung Sedayu, supaya aku sempat membunuhnya dalam perang tanding sebagai laki-laki. Tetapi alap-alap Jolotundo itu tidak meyakini angan-angannya itu. Agung Sedayu yang dibencinya itu masih merupakan seorang yang disegani. Tetapi suatu kali dendamku akan aku lepaskan. Alap-alap Jolotundo menggeram lagi. Perjalanan itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Jati Anom kini telah berada di hadapan hidung mereka. Kini alap-alap Jolotundo tidak lagi dapat lengah barang sekejap. Ia tidak boleh kehilangan Wuranto. Pekerjaan untuk mengikutinya bukanlah pekerjaan yang mudah.
Tetapi alap-alap Jolotundo itu cukup berpengalaman sehingga ia tidak banyak menemui kesulitan. Apalagi Wuranto sendiri dengan sengaja membiarkan dirinya diawasi. Karena itulah pekerjaan alap-alap Jolotundo itu menjadi terasa lebih mudah. Alap-alap Jolotundo itu menjadi berdebar-debar ketika Wuranto berjalan dengan perlahan-lahan langsung menuju ke rumah Agung Sedayu. Bahkan mulai timbullah kecurigaannya bahwa anak itu bukanlah anak yang dapat dipercaya. Kalau demikian, maka prasangka si Danti atasnya benar-benar beralasan. "Oh, umurmu tidak lebih sampai besok," berkata alap-alap Jolotundo itu di dalam hatinya. Meskipun demikian ia tidak mau melepaskannya. Dengan hati-hati ia mengikuti anak itu sampai ke depan regel rumah Agung Sedayu. "Bukankah rumah itu rumah Agung Sedayu?" berkata alap-alap Jolotundo di dalam hatinya. Alap-alap itu pernah satu kali memasuki rumah itu bersama dengan si Danti sebelumnya. Di muka regol, alap-alap Jolotundo melihat Wuranto itu berhenti. Ketika Wuranto itu kemudian dengan hati-hati menjengukkan kepalanya di regol halaman, maka ia mulai menjadi ragu-ragu. Kalau anak itu sengaja dikirim oleh Agung Sedayu, ia pasti tidak akan ragu-ragu lagi masuk ke dalam halaman, desisnya kepada diri sendiri. Tetapi Wuranto itu tidak segera langsung masuk ke dalam halaman. Karena itu maka keinginannya untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Wuranto itu menjadi semakin besar. Kini ia tidak dapat memastikan apakah Wuranto itu termasuk orangnya Agung Sedayu seperti yang disangka oleh si Danti. Ketika Wuranto masuk, maka alap-alap Jolotundo segera mendesak maju. Ia tidak mau kehilangan anak muda Jati Anom itu. Dengan hati-hati pula diikutinya saja kemana anak muda itu pergi. Dengan berdebar-debar, alap-alap Jolotundo melihat Wuranto pergi ke belakang. Dengan penuh perhatian dilihatnya Wuranto pergi ke sebuah bilik di bagian belakang rumah Agung Sedayu. Alap-alap Jolotundo itu berhenti dan segera bersembunyi di balik rumpun pisang. Ketika ia melihat Wuranto pun berhenti. Anak muda itu segera melepas ikat kepalanya dan dengan ikat kepala itu ia menutup wajahnya. Dilepasnya pula bajunya dan diikatkannya di lambungnya. "Apakah yang akan dilakukannya?" bertanya alap-alap Jolotundo kepada diri sendiri. Tingkah laku Wuranto itu benar-benar menimbulkan keheranan di hatinya. Alap-alap Jolotundo itu berkisar semakin dekat ketika ia melihat Wuranto perlahan-lahan mengetuk pintu bilik belakang rumah itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.